Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Zarif dengan NIM 24 14 20 10 42, kelas 1A keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persarafan manusia. Yang pertama, sistem persarafan. 1. Struktur otak. Otak besar, cerebron, yaitu pemikiran, memori, gerakan. 2. Diencephalon, yaitu hemostasis atau hipotalamus. 2. Otak lobis. Frontal, yaitu gerakan bicara, berpikir. 2. Parietal, sensorik tubuh. 3. 12 pasang saraf kranial. 1. Fungsi mencium, penglihatan, gerakan mata, wajah, pendengaran, pengecap, organ visceral. Contoh: olfactorius atau penciuman, opticus atau penglihatan, vagus, organ visceral. Selanjutnya sistem endokrin. 1. Hipotalamus, hormon releasing hormones atau GnRH, TRH, CRH, dan inhibiting hormones. 2. Fungsi mengatur sekresi hormon kelenjar hipofisis. 2. Lobus otak. 1. Frontal atau gerakan bicara, berpikir. 2. Parietal, sensorik tubuh. 3. Temporal, pendengaran, memori, dan bahasa. 3. Occipital atau penglihatan. Tiga. Kelenjar tiroid. 1. Hormon tiroksin atau T4 dan tridotironin atau T3. 4. Kelenjar paratiroid. 1. Hormon paratormon atau PTH. 5. Kelenjar adrenal. A. Korteks adrenal. B. Medula adrenal. 1. Hormon adrenal dan noradrenalin. 2. Fungsi respon, fix or fix atau stres. 6. Pankreas. 1. Hormon insulin menurunkan kadar gula darah, glukagon meningkatkan kadar gula darah. 3. Fungsi mengatur kadar gula darah. 7. Gonad atau organ reproduksi. A. Testis, hormon testosteron, fungsi spermatogenesis, karakteristik pria. B. Ovarium, hormon estrogen dan progesteron, fungsinya siklusis menstruasi, kehamilan, karakteristik wanita. 8. Kelenjar. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ reproduksi pria dan wanita yang berfungsi dalam pembentukan sel reproduksi atau gamet, pembuatan dan perkembangan embrio. Yang pertama, organ reproduksi pria. 1. Organ eksternal. 1. Penis, fungsinya mengalirkan sperma dan urin keluar tubuh. 2. Skrotum, fungsinya melindungi testis dan menjaga suhu tubuh optimal untuk spermatogenesis. B.
organ internal. 1. Testis, fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. 4. Kelenjar aksesori. 1. Fascicula seminalis, menghasilkan cairan semen kaya nutrisi. 2. Prostat, menghasilkan cairan semen yang melindungi dan mempercepat gerakan sperma. 3. Kelenjar Cowper atau bulbourethral, menghasilkan cairan pelumas sebelum ejakulasi. 2. Organ reproduksi wanita. A. Organ eksternal. Yang pertama vulva, termasuk labia mayora, labia minora, klitoris, dan lubangnya vagina. Fungsinya melindungi organ internal dan sebagai pintu masuk untuk sperma. B. Organ internal. 4. Serviks, fungsinya menghubungkan rahim dengan vagina serta melindungi rahim dari infeksi. 5. Vagina, fungsinya saluran untuk hubungan seksual, keluarnya bayi saat persalinan dari iran menstruasi. Selanjutnya sistem perkemihan. Sistem urinaria. Sistem perkemihan bertanggung jawab untuk menyaring darah, membuang limbah metabolik, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menjaga tekanan darah. Sistem ini terdiri dari 4 organ utama. Selanjutnya 1. Ginjal atau ren anatomi, berpasangan, berbentuk seperti kacang, terletak di bagian belakang rongga perut atau rectoperitoneal, terdiri atas konteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Netron adalah fungsional ginjal, terdiri dari glomerulus dan tubulus ginjal. 2. Uretra anatomi. 2 saluran sempit berbentuk tabung panjang sekitar 25-30 cm menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsinya mengalirkan urin dari pelvis ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. 3. Kandung kemih. Vesika urin anatomi. Organ berongga berbentuk seperti balon terletak di panggul. 4. Uretra anatomi. Saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Pada pria uretra lebih panjang sekitar 20 cm dan juga membawa sperma. Pada wanita uretra lebih pendek sekitar 4 cm. Fungsinya mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Dan proses pembentukan urin, fungsi keseluruhan. 1. Filtrasis, penyaringan, terletak di glomerulus ginjal. Darah disaring untuk membuang limbah metabolik dan cairan berlebih. 2. Menyerap kembali air, glukosa, dan ion penting di tubulus ginjal. 3. Sekresi, limbah tambahan disekresikan ke dalam tubulus untuk dikeluarkan sebagai urin. 4. Urin ekskresi, urin mengalir melalui uretra ke kandung kemih dan keluar melalui uretra. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Sistem ini terdiri dari organ yang berperan dalam proses pernafasan. 1. Saluran pernafasan atas hidung. 2. Anatominya terletak di wajah, terdiri dari rongga hidung dan
rambut hidung. 2. Esa atau batang tenggorokan. Anatominya tabung berdiameter sekitar 2 cm di lap sistem bernafas. Sistem pernafasan berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Sistem ini terdiri dari organ yang berperan dalam proses pernafasan. Anatominya, saluran berbentuk tabung menghubungkan hidung ke laring, terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Fungsinya jalur bersama untuk udara dan makanan. Dua, saluran pernafasan bawah. 1. Trakea, batang tenggorokan. Anatominya tabung berdiameter sekitar 2 cm dilapisi cincin lubang rawan. Fungsinya menyalurkan udara ke bronkus, menyaring udara melalui mukosa dan silia. Fungsi menyalurkan udara ke bronkus. C. Bronkolus. Anatominya cabang kecil dari bronkus tanpa tulang rawan. Fungsinya mengalirkan udara ke alveolus. D. Alveolus. Anatominya kantung udara kecil di ujung bronkiolus, dilindungi kapiler darah. Fungsinya tempat bertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida melalui difusi. 4. Otot pernafasan. A. Diafragma. Anatominya otot berbentuk kubuh di bawah paru-paru. Fungsinya mengatur volume rongga dada untuk membantu inspirasi dan ekspirasi. B. Otot interkostal atau antara tulang dan rusuk. Fungsinya membantu memperluas dan memperkecil rongga dada. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari rangga atau tulang dan otot yang bekerja sama untuk melindungi tubuh, memungkinkan pergerakan serta melindungi organ vital. Satu, tulang panjang. Contoh humerus atau lengan atas, femur, paha, tulang pendek. 2. Tulang pendek. Contoh karpal, pergelangan tangan, tersal atau pergelangan kaki. 3. Tulang pipih. Contohnya tenggorokan, tulang rusuk. 4. Tulang tak beraturan. Contohnya vertebra atau tulang belakang. 2. Otot manusia atau sistem muskulatur. Fungsi otot menggerakkan tulang dan tubuh, menjaga postur tubuh, dan menghasilkan panas untuk melalui kontraksi otot. B. Jenis otot berdasarkan struktur dan fungsi. 1. Otot rongga. Otot skeletal meletakkan pada tulang melalui tendon. Fungsinya gerakan sador seperti berjalan dan mengangkat. 3. Otot jantung terdapat di dinding jantung. Fungsinya menggerakkan jantung untuk memompa darah. 3. Hubungan rangka dan otot. Tendon jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. 3. Sendi sebagai titik tumpu. Sendi memungkinkan berbagai jenis gerakan. Sistem integumen. Struktur anatomi kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung utama tubuh. Sistem integumen mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan
reseptor sensorik. Lapisan stratum corneum atau sel mati, lucidum, kulit tebal, granulosum, keratinisasi, spinosum, pembelahan sel. 2. Dermis, lapisan tengah mengandung pembuluh darah, kelenjar saraf, dan folikel rambut. 3. Hipodermis, lapisan terdalam mengandung lemak untuk isolasi energi dan melindungi organ dalam. Fungsinya kulit 1. Proteksi, melindungi dari kerusakan fisik, mikroorganisme, dan UV. 2. Regulasi suhu melalui keringat dan aliran darah. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut limbah metabolik untuk mengeluarkan. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Anatomi jantung. Jantung adalah organ berotot yang terletak di rongga dada, mediastinum, dan berfungsi sebagai pompa darah. 1. Struktur jantung. Ada 4 atrium kanan dan kiri, vertikel kanan dan kiri, ketup jantung. 3. Struktur darah dalam jantung. Sirkulasi pulmonal. Darah kaya karbon dioksida masuk ke atrium kanan, vertikel kanan, arteri pulmonalis, paru-paru atau pertukaran gas. Sirkulasi sistemik. Darah kaya oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri, ventrikel kiri, aorta. 3. Darah komponen. Sel darah merah mengangkut oksigen dengan hematologi. Sel darah putih berperan dalam imunitas. Trombosis membantu pembekuan darah. Plasma, cairan darah yang mengangkut nutrisi dan hormon, fungsi utama sistem kardiovaskular. Sistem hematologi, komponen darah dan fungsinya. Darah adalah cairan vital yang mengatur melalui sistem peredaran tubuh, membawa oksigen, nutrisi, serta membantu pengangkut limbah dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Darah terdiri dari komponen-komponen yang memiliki fungsi masing-masing. Dua, sel darah merah. Fungsinya mengangkut fungsi dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Strukturnya mengandung hemoglobin, protein yang mengikat oksigen. 4. Trombosit. Fungsinya berperan dalam pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Proses pembekuan. Trombosit mengaktifkan mekanisme pembekuan yang melibatkan fibrinogen untuk membentuk gumpalan darah di luka. Sistem pencernaan, anatomi dan fungsi organ pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengubah makanan menjadi bentuk yang dapat diserap digunakan tubuh, serta mengeluarkan limbah sisa. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang bekerja sama untuk
mencerna makanan dan menyerap nutrisi. 4. Usus halus, tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Duodenum, pencernaan lebih untuk dengan enzim dan empedu. 5. Usus besar, menyerap air dan elektrolit serta mengolah sisa makanan menjadi feses. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.